Yo, what's up teman-teman, balik lagi bersama saya dengan Bang Korea dalam segmen Ada Apa Ya? Akhir pekan lalu saya setelah nonton Toy Story 5 tidak tahu kenapa malah kepikiran sesuatu. Dulu waktu kecil rasanya dunia anak-anak identik sama mainan. Main di luar, lari-larian, pulang ke rumah dengan baju dekil, terus besok diulang lagi. Tapi sekarang gue ngerasa pemandangannya mulai berubah. Banyak anak yang hiburannya pindah ke layar, mau itu tablet, HP, atau TV. Gue juga ngerasain itu di anak gue sendiri. Kadang lebih semangat lihat sesuatu di layar dibanding diajak aktivitas yang bikin banyak gerak. Kayak main di taman, main Lego, puzzle, dan sebagainya. Terus pas gue baca berita dari Korea, gue langsung mikir, wow, ini ternyata bukan cuma perasaan gue doang. Nah, pemerintah Seoul baru aja rilis hasil survei yang cukup bikin perhatian. Hampir 20% anak usia 3-5 tahun yang mereka teliti masuk kategori kelebihan berat badan or aka obesitas. Terus apa hubungannya sama mainan sama gadget? Nanti gue jelasin. Survei ini dilakukan oleh pemerintah metropolitan Seoul bersama Korean Society for the Study of Obesity kepada 6.850 anak di berbagai daycare di Seoul. Anak-anak ini bukan cuma diukur tinggi dan berat badannya, mereka juga menjalani beberapa tes fisik, which yang pastinya yang simple ya, mulai dari tes keseimbangan berdiri dengan satu kaki, ada juga shuttle run 5 meter untuk melihat kelincahan, dan ada juga duduk dan meraih kaki untuk flexibility sampai lompat jauh. Kalau kita lihat rata-rata pertumbuhan tinggi dan berat badan mereka sebenarnya masih berada di kisaran normal ya, based on grafik pertumbuhan nasional Korea. Tapi ketika datanya dianalisis lebih lanjut, sekitar 17,9% anak berada pada kategori overweight atau obesitas jika dihitung secara BMI, Body Mass Index, yang digunakan dalam survei tersebut. Kalau dipecah menurut umur, angkanya sekitar 19,1% untuk usia 3, 17,7% untuk 4 tahun, dan 17,8% pada usia 5 tahun. Nah, di sini yang menarik adalah semuanya di angka kisaran yang sama, 17-an, 19, nggak ada yang di bawah itu. Dan yang menurut gue menarik bukan cuma angkanya doang, tapi hubungan dengan kemampuan fisik mereka. Pada anak usia 3 tahun perbedaannya belum terlalu kelihatan, tapi mulai usia 4, penurunan kemampuan tertentu mulai terlihat pada kelompok dengan BMI yang lebih tinggi. BMI lebih tinggi artinya lebih cenderung ke obesitas ya. Dan di usia 5 tahun, anak-anak dengan BMI yang lebih tinggi cenderung punya keseimbangan, kelincahan, dan kemampuan melompat yang lebih rendah dibanding teman sebayanya. By the way, gue gak mau bilang berat badan yang lebih tinggi automatically menyebabkan kemampuan fisik menjadi lebih rendah ya. Tapi memang keduanya itu berkaitan dalam kelompok anak yang diteliti di Seoul ini. Selain mengukur anak-anak, peneliti juga wawancara lebih dari 1.000 orang tua atau wali serta ratusan guru daycare. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya sekitar 1/4 anak yang dilaporkan melakukan aktivitas fisik selama 3 jam atau lebih setiap hari. Dan sebagian besar lainnya berada di kisaran 1-3 jam. Guru-guru daycare juga bilang kalau tempat yang punya program activity fisik lebih beragam atau tenaga khusus di bidang tersebut biasanya memberikan lebih banyak kesempatan bagi anak untuk bergerak atau mencoba aktiviti baru. Karena itu, pemerintah Seoul menyatakan akan terus memantau kondisi berat badan dan kebugaran anak, serta memperluas program pencegahan obesitas yang melibatkan keluarga, daycare, dan komunitas. Mereka tekanin juga bahwa mencegah obesitas sejak dini bukan hanya soal menurunkan berat badan. So it's all about healthy daily habits dan juga cukup bergerak setiap hari. Tapi ternyata di Korea Selatan sendiri, para ahli kesehatan sedang membahas sesuatu yang lebih besar lagi. Mereka menilai bahwa pendekatan yang hanya fokus pada pencegahan atau prevention ya, mungkin sudah nggak cukup lagi menghadapi tren yang terjadi sekarang. Menurut data dari Korean Society for the Study of Obesity, ini studi yang baru ya, sekitar 22,1% anak dan remaja di Korea, seluruh Korea pada tahun 2023 berada dalam kategori kelebihan berat badan atau obesitas. So ini beda dengan penelitian tadi, yang satu meneliti anak usia dari 3-5, yang sekarang ini menggambarkan anak dan remaja secara nasional. Dan karena inilah banyak dokter di Korea mulai mendorong perubahan cara pandang. Mereka mengatakan obesitas nggak selalu bisa dianggap sebagai akibat seseorang kurang disiplin atau malas gerak, which I strongly disagree with. Mungkin opini gue nanti gue share pas akhir video. Anyways, menurut mereka penyebabnya jauh lebih kompleks. Nah, ini gue setuju juga. Ada perubahan pola makan masyarakat, berkurangnya aktivitas fisik, tingkat stres, perubahan gaya hidup, sampai semakin mudahnya mendapatkan makanan dan minuman yang tinggi gula. So in other words,
mereka mau masyarakat melihat obesitas sebagai kondisi yang dipengaruhi banyak faktor, bukan cuma sekedar persoalan kemauan individu. Dan selain itu yang menurut gue menarik adalah pembahasan soal istilah medis. Para ahli di Korea sedang diskusi perbedaan antara seseorang yang mengalami obesitas dan seseorang yang sudah berada pada kondisi yang mereka sebut sebagai obesity disease atau penyakit obesitas. Mereka berpendapat bahwa BMI aja tuh nggak cukup untuk menggambarkan kondisi seseorang. Misalnya, ada orang yang BMI-nya belum terlalu tinggi, tapi sudah memiliki tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan lemak darah, atau penumpukan lemak di hati. Dalam kondisi seperti itu, menurut mereka persoalannya bukan lagi sekedar angka berat badan, melainkan sudah menjadi masalah kesehatan yang nyata. I agree. Perubahan cara pandang ini juga berkaitan dengan policy, kebijakan. Saat ini sebagian besar perawatan obesitas di Korea Selatan masih berada di luar cakupan asuransi kesehatan nasional. Kecuali beberapa tindakan tertentu seperti operasi bariatrik, which is potong usus untuk mengurangi porsi makan. Untuk anak-anak, layanan seperti konseling, pemeriksaan, dan penanganan obesitas juga masih memiliki keterbatasan dukungan pembiayaan. Karena itu, para ahli mendorong adanya dukungan kebijakan yang lebih kuat agar penanganan bisa dilakukan lebih dini. Menurut gue, isu ini menarik karena sebenarnya nggak cuma relevan buat Korea. Di Indonesia pun kita mulai melihat perubahan lifestyle. Hiburan digital makin banyak, waktu duduk di depan layar makin panjang, banyak yang milih buat main game online, sementara kesempatan untuk bergerak aktif kadang justru berkurang. Tapi at the same time gue gak mau sepelehin juga masalah ini dengan cuma bilang semua gara-gara gadget. Data yang ada gak fully bilang seperti itu. Yang bisa kita lihat adalah para peneliti menemukan cukup banyak anak dengan kelebihan berat badan. Dan itu ada hubungannya dengan hasil tes kebugaran, dan para ahli percaya bahwa penyebabnya melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan. Menurut gue, sometimes teknologi bukan musuh juga. Banyak konten yang edukatif dan bermanfaat seperti ada apa ya ini? Kayak di Toy Story 5, ujung-ujungnya si villain ya dan gadget lain juga tetap ada manfaatnya kan ya. Kayak seperti si lily pad. Yang mungkin perlu dijaga adalah balance. Karena di usia muda, aktivitas fisik bukan cuma soal membakar kalori, bermain, berlari, lompat, jaga keseimbangan. Semuanya ikut membantu perkembangan tubuh dan membentuk habit sehat untuk masa depan. And again, masalah gizi dan makanan juga penting banget. Dan kira-kira si MBG ini udah bisa belum ya buat bikin pola makan anak jadi lebih bener dan teratur? Yang paling bikin gue kepikiran setelah baca semua ini sebenarnya bukan soal angka 17% lah atau 21,1%, tapi soal bagaimana sebuah negara mulai mempertanyakan cara mereka memandang obesitas. Apakah cukup hanya menyuruh orang hidup sehat atau memang perlu pendekatan medis, dukungan keluarga, lingkungan yang lebih mendukung, dan kebijakan publik yang ikut berubah. Karena kalau habit hidup terbentuk sejak kecil, mungkin intervensinya juga memang harus dimulai sejak kecil. Menurut gue salah satu alasan banyak banget obesitas di Korea saat ini ataupun di mana saja. Back again. I'm so sorry to say this, tapi gak bisa cukup gue tekanin bahwa semua akar masalah untuk anak-anak adalah orang tua. Negara bisa aja disalahkan kalau kita ngomongin dalam skala besar ya. Tapi kalau dalam rumah tangga, kalau kita melihat secara individunya, sepertinya ada beberapa orang yang sangat berpengaruh dalam anak-anak kecil ini. Which in most cases adalah orang tuanya. So menurut gue orang tua si bocil yang harus berusaha untuk building habits, daily habits yang sangat sehat dan juga kasih makanan yang sehat. Dan yang gue lihat zaman sekarang adalah orang tua yang mentalnya sangat lemah dan sehingga anak-anak minta sesuatu, mereka akan dikasih apapun itu. Opini gue dalam video ini mungkin sedikit berbeda dengan isi dari video hari ini karena video hari ini tentang kebijakan yang harus dikeluarkan yang baru dari Korea Selatan. Itu kata-kata dari para ahli ya, para dokter. Tapi at the end of the day, gue percaya bahwa yang paling mempengaruhi pada anak-anak kecil ini adalah orang tuanya atau para guardian mereka ini. So anyways, gue pengen tahu opini lu pada, apakah fenomena anak yang makin jarang bergerak juga mulai terasa di Indonesia? Atau menurut lu situasinya masih beda dengan Korea Selatan? Dan apakah mainan fisik bakal bisa terselamatkan seperti Toy Story 5? Let me know, especially buat para fans-fans Disney. Jangan lupa subscribe dan like dan comment down below untuk lebih banyak video seperti ini yang dibawakan dari Bang Korea dalam segmen Ada Apa Ya? Sampai jumpa lagi dalam segmen Ada Apa Ya berikutnya. Annyeong, apa kata dunia?